Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin, azanallahu wa iyyakum. Pada kesempatan yang lalu kita telah menjelaskan bahwasanya orang tua memiliki peran, memiliki andil di dalam merubah fitrah seorang anak. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi wa yusyarikanihi." Tidak ada bayi yang lahir kecuali dilahirkan di atas fitrah. Lalu kedua orang tualah yang menjadikan Yahudi, Nasrani atau musyrik. Setiap bayi yang terlahir ke dunia ini di atas fitrah, yaitu mentauhidkan Allah SWT dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Tidak ada benih-benih kesyirikan, tidak ada benih-benih kekufuran. Mudah untuk menerima kebenaran. Lalu kedua orang tualah yang menjadikan Yahudi, Nasrani atau musyrik. Dari sini kita mengambil faedah bahwasanya orang tua memiliki andil, memiliki peran di dalam merubah fitrah seorang anak. Yang tadinya di atas fitrah yang bersih, maka bisa rusak karena peran orang tua di dalam pendidikan. Oleh karena itu kaum muslimin, azanallahu wa iyyakum. Dari sini kita mengetahui bahwasanya inti dari pendidikan adalah menanamkan tauhid dan menjelaskan tentang bahaya kesyirikan. Inti dari pendidikan adalah mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Mengajak anak-anak kita untuk beribadah hanya kepada Allah SWT dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan dan kekufuran. Inilah inti dari sebuah pendidikan di dalam agama Islam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa manfaatnya seseorang bisa meraih gelar S1, S2 tapi ternyata tidak beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengenal akidah yang lurus, terjatuh ke dalam kesyirikan dan kekufuran? Apa manfaatnya? Padahal inti dari pendidikan dalam agama Islam adalah untuk supaya lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya menanamkan rasa takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah inti dari sebuah pendidikan di dalam agama Islam. Dan inilah tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami mengutus setiap umat seorang rasul agar mereka beribadah hanya kepada Allah SWT dan menjauhi sesembahan-sesembahan selain Allah. Maka kita sebagai orang tua harus ingat bahwasanya kita dalam mendidik anak adalah supaya anak-anak kita menjadi orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari kesyirikan dan kekufuran. Inilah peran orang tua di dalam mendidik anak. Kemudian peran yang selanjutnya adalah lingkungan sekitar, lingkungan masyarakat. Mencakup di situ teman-temannya, dengan siapa anak-anak kita berteman. Maka ini sangatlah berpengaruh kepada pendidikan anak kita, baik dan tidaknya anak kita untuk kedepannya. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang berada di atas agama temannya, maka lihatlah dengan siapa kalian berteman. Ya, maka lihatlah dengan siapa kalian berteman. Karena seorang teman akan memberikan pengaruh. Kalaulah pengaruh tersebut adalah pengaruh yang baik, maka alhamdulillah. Tapi kalau pengaruh tersebut adalah pengaruh yang buruk,
maka anak kita akan terpengaruh dengan hal-hal yang buruk. Oleh karena itu Nabi SAW juga bersabda dalam hadis yang lain, masalu jalisi sholih wasu kahamilil misk wa nafikhil kir. Perumpamaan teman yang sholih dan teman yang buruk seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Fahamilul misk, adapun penjual minyak wangi, imma ayyuhdhiyaka, bisa jadi dia akan memberikan hadiah kepadamu, wa imma antabta'a minhu, atau engkau akan membeli darinya, wa imma antajida rihan thayyibatan, atau engkau akan mendapatkan bau wangi darinya. Inilah keuntungan seseorang berteman dengan teman yang soleh. Teman yang baik akan memberikan pengaruh-pengaruh yang baik, akan memberikan nasihat-nasihat yang baik, akan mengajak untuk taat kepada Allah SWT dan Rasulnya. Inilah teman yang baik. Wa nafikhul kir, adapun teman yang buruk bagaikan pandai besi. Imma ayyuhriqa siyabaka, bisa jadi dia akan membakar bajumu, akan memberikan hal-hal yang buruk, akan membakar bajumu. Wa imma antajida rihan khabisatan, atau engkau akan mendapatkan bau yang tidak enak. Inilah dampak berteman dengan teman yang buruk. Dia akan memberikan pengaruh-pengaruh yang buruk, akan merusak agama anak sehingga dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kaum muslimin azanallahu wa iyyakum, sebagai orang tua kita tentunya berharap anak kita menjadi anak yang soleh dan solihah. Tentu harapan tanpa ada usaha, maka ini harapan yang kosong. Kita harus memberikan pendidikan anak, harus mengarahkan kepada kebenaran, harus memberikan nasihat-nasihat, harus menjadi contoh yang baik di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada hal-hal yang mungkar, ada hal-hal yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, maka kita harus memberikan nasihat kepada anak kita. Kemudian peran yang selanjutnya di dalam pendidikan anak adalah peran sekolah. Yang pertama tadi adalah peran orang tua, kemudian peran lingkungan, mencakup di situ teman-temannya. Kemudian yang ketiga adalah peran tempat dia belajar, yaitu sekolah. Sekolah ini memiliki peran yang besar di dalam mendidik anak. Karena seorang anak akan mendapatkan ilmu pengetahuan dari dia belajar. Di mana dia belajar, dengan siapa dia belajar, maka inilah yang akan dia dapatkan. Dan dengan inilah dia akan beragama. Oleh karena itu nasihat salah seorang ulama, al-ilmu dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu agama ini adalah agama kalian, maka lihatlah kepada siapa kalian mengambil ilmu agama. Ya. Maka kita sebagai orang tua, kita harus memberikan yang terbaik untuk anak, memilihkan tempat belajar yang di atas pemahaman yang benar, di atas pemahaman Al-Quran dan Sunnah, di atas pemahaman Rasulullah SAW. Jangan sampai anak kita mendapatkan pemahaman yang salah, pemahaman yang rusak. Akhirnya cara dia dalam beramal juga akan rusak. Disebabkan karena salah dalam memahami agama, salah dalam mendapatkan ilmu, akhirnya cara dia dalam beramal pun juga bisa salah. Oleh karena itu kaum muslimin azanallahu wa iyyakum, 3 hal ini harus kita perhatikan di dalam proses pendidikan anak. Apabila kita mengharapkan anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, anak yang bermanfaat untuk umat, maka hendaklah kita memperhatikan 3 hal ini. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.